Oke, langsung aja. Tanpa berbasa-basi, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas. Film Cook Up a Storm ini dirilis pada tahun 2017 di Hong Kong. Cook Up a Storm merupakan film produksi Tiongkok yang mengisahkan persaingan dua koki Asia di kompetisi masak tingkat internasional. Seorang koki jalanan yang bernama Gao Tianqi diperankan oleh Nicolas Tse. Pada awalnya bersaing ketat dengan koki berpredikat Michelin star Paul Han. Dan tokoh Paul Han diperankan oleh vokalis band Korea Selatan yaitu CNBLUE yang bernama Yoon Jong-ha. Meski awalnya bersaing, tetapi Gao Tianqi dan Paul Han pada akhirnya justru menjadi akur. Mereka kemudian bekerja sama untuk menyajikan masakan Asia di kompetisi masak internasional yang mereka ikuti untuk mengalahkan para koki di barat. Oke, langsung aja ke inti ceritanya ya guys. Let's go! Yeah! Di awal film diperlihatkan kawasan Spring Avenue yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu dan berada di tengah-tengah kota. Kawasan Spring Avenue adalah pusat kuliner paling terkenal dengan banyak restoran yang hebat di dalamnya. Di Spring Avenue terdapat sebuah restoran masakan Cina yang bernama The Seven yang sedang diliput oleh media dan merupakan restoran tertua di kawasan itu yang sudah berdiri selama 20 tahun lamanya. The Seven dikelola oleh seorang wanita yang bernama Uni. The Seven juga memiliki seorang koki yang hebat yang dipanggil dengan Sky Ko. Dan di sini kita diperlihatkan Sky Ko sedang membuat sebuah hidangan dari ayam yang ditumis dengan bumbu khas Cina. Hidangan itu disebut dengan bihun 3 cangkir ayam rebus. Dan Sky Ko memperbolehkan reporter untuk langsung mencicipinya, tapi hanya untuk keperluan syuting saja nih. Setelah itu pun terlihat antrian panjang di The Seven. Salah satu pengunjung ada yang menyerobot antrian. Sky Ko pun menyuruhnya untuk mengantri seperti pelanggan yang lain, tapi dia tidak mau dan membuat keributan di The Seven. Dia bilang kalau bosnya akan membuka restoran di seberang The Seven dan memperkerjakan seorang koki kelas dunia. Sedangkan di Prancis, keluarga kerajaan sedang melakukan acara pemberkatan seorang pangeran yang masih bayi. Setelah itu diadakan acara makan di keluarga kerajaan. Koki yang memasak untuk acara itu bernama Paul Han. Paul Han adalah seorang koki terkenal keturunan Korea Cina yang sudah berstatus bintang 3 Michelin dari restoran yang bernama Art Nouveau. Dia membuat hidangan telur rebus yang di luarnya dilapisi dengan sesuatu yang berwarna merah muda dan dipadukan dengan garnish yang terlihat sangat cantik. Ratu yang mencobanya pun memberikan pujian pada Paul karena makanannya sangatlah enak. Paul yang sukses besar dalam perjamuan makan keluarga kerajaan Prancis dipromosikan menjadi chef eksekutif untuk seluruh franchise Art Nouveau. Tapi Paul menolaknya nih karena dia lebih memilih untuk kembali ke Cina bersama pacarnya yang bernama Mayo. Dan Paul pun mendapat tawaran untuk mengelola sebuah restoran yang bernama Stellar di sana. Di The Seven, seorang pejabat memberitahu Sky Ko bahwa akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue. Dan restoran lama yang tidak bisa mengikuti perkembangan akan tersisih, termasuk The Seven. Wilayah Spring Avenue juga kemungkinan akan digusur nih bro-bre. Singkat cerita, pada malam hari Sky Ko sedang membuat makan malam untuk Nenek Zhang. Dia membuat hidangan dari ikan. Dia juga memisahkan kulit ikan dari dagingnya dan mengeringkannya menggunakan wajan yang panas. Hasilnya adalah bubur ikan dengan kulit yang renyah. Oke bebre, sebentar, break sebentar. Gue nyalain rokok dulu, minum dulu biar semangat dikit kali ora. Sky Ko sedang mengingat masa kecilnya di mana dia sedang membantu ayahnya memasak. Tapi ayahnya menyuruhnya pergi karena menurutnya dia tidak berbakat menjadi koki. Dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu orang lain bahwa dia anaknya. Wih, kejam amat nih bokap. Kemudian ayahnya pergi dan menitipkan Sky Ko kepada temannya yang bernama Seven.
Seven ini adalah pemilik restoran The Seven dan guru dari Skyko. Paul yang sudah berada di Cina mendatangi seorang penjual ikan di pasar. Di sana dia bertemu dengan Skyko dan berebut seekor ikan kerapu besar nih. Mereka saling mengutarakan masakan yang akan dibuat dari ikan itu. Skyko akan memasak bagian daging ikan kerapu menggunakan saus kacang fermentasi dan bumbu rahasia. Lalu membungkus filet ikannya menggunakan daun bawang, kemudian dipanggang sampai renyah dan lunak. Sedangkan Paul akan memasak daging ikan dengan mencampur berbagai macam sayuran, kemudian membungkusnya dengan kertas makanan khusus, siram dengan anggur putih, kemudian kukus untuk mengeluarkan aromanya. Dan akhirnya si penjual memotong ikan menjadi 2 dan memberi mereka setengah-setengah. Hari pembukaan restoran saingan The Seven yang bernama Stellar dilakukan dengan meriah. Stellar berada persis di seberang The Seven, tapi menu makanan di Stellar lebih ke makanan Eropa. Hari itu terjadi bentrok antara The Seven dan Stellar hingga diputuskan untuk melakukan pertandingan antara Skyko melawan Paul. Mereka pun saling adu kebolehan dalam memotong seekor ikan besar. Setelah pertandingan, seorang pejabat di Spring Avenue memuji kalian 2 chef itu. Kemudian memberitahu mereka untuk bekerja sama dalam pertandingan kompetisi memasak internasional. Tujuannya untuk menjaga Spring Avenue tetap eksis dan menggagalkan rencana penggusuran. Akhirnya Skyko dan Paul pun berjabat tangan diiringi dengan tepuk tangan para penonton. Paul yang sedang mempersiapkan masakan untuk acara kompetisi yang bernama Chef List diliput oleh reporter acara tersebut. Dia menjelaskan kenapa memilih masakan Eropa dibanding masakan Cina. Dan menurutnya masakan Eropa lebih inovatif berbeda dengan masakan Cina yang tidak ada perubahan. Malamnya Uni yang sedang khawatir karena penjualan The Seven menurun sedang memenangi Stellar yang masih ramai. Skyko pun datang dan memberitahu untuk tidak khawatir dengan kesuksesan Stellar. Karena menurutnya The Seven yang sudah ada selama puluhan tahun sudah dianggap seperti kantin di Spring Avenue oleh warga sekitar. Dan singkat cerita, Stellar dan The Seven berhasil masuk ke babak final kompetisi Chef Please. Dan pemenangnya akan berkesempatan untuk melawan dewa masakan. Dewa koki kali maksudnya. Yang ternyata adalah Montainko, ayahnya Skyko, yang akan dilangsungkan di Makau. Di sebuah wawancara, Montainko ditanya tentang Skyko, yang menurut gosip dia adalah anaknya. Tapi Montainko membantahnya dan tidak mengakuinya. Seven yang sedang berkelana terlihat tidak senang dengan wawancara itu. Mayo pun datang ke The Seven dan mengundang Uni serta Skyko untuk makan di Stellar. Malamnya, mereka berdua datang ke Stellar. Uni memesan menu yang disarankan menggunakan bahasa Prancis yang baru dipelajarinya tadi pagi. Hidangan pertama terlihat seperti telur ceplok, tapi setelah dimakan ternyata adalah dessert dari berbagai macam buah. Hidangan kedua adalah salad yang dihias seperti tanaman di dalam pot. Mayo menyiram pot itu dan tanamannya tumbuh. Dan bilang walau dia menjelaskan tentang makanan ini, mereka berdua tidak akan mengerti. Skyko yang merasa diremehkan mendatangi Paul di dapur. Dia marah ke Paul dan menyuruhnya kembali ke Prancis jika hanya ingin pamer. Di dapur mereka kembali saling beradu memasak dan kali ini adalah memasak daging. Skyko membuat daging tumis daun bawang dengan cara tradisional. Kemudian Paul memasak steak dengan gaya Eropa. Paul memanggang daging dengan blowtorch, kemudian mengasapinya. Setelah mencium aroma steak buatan Paul, Skyko pergi dari Stellar. Seven yang sedang bermain biliar dengan Montainko langsung menelpon Skyko untuk datang. Skyko pun tiba dan bertemu ayahnya. Tapi dia tidak mau mengakui Montainko adalah ayahnya. Karena Montainko juga tidak mengakuinya sebagai anak. Montainko akhirnya menjelaskan kalau dia harus berlaku seperti itu untuk mencapai kesuksesannya. Dan juga tidak mau Skyko terbebani jika orang tahu kalau dia anak Montainko yang telah 2 kali juara dunia kompetisi memasak. Dia juga menantang Skyko untuk mengalahkan Paul di kompetisi sehingga dia bisa bertanding dengan Montainko.
Dan Skyko setuju dan dia akan membuktikan kalau untuk sukses tidak perlu menjadi orang yang kejam. Singkat cerita, Final Save Please pun dimulai oleh seorang MC. Banyak penonton yang datang untuk menyaksikan. Sang MC memperkenalkan para kontestan yaitu Paul Hahn dari Stellar dan Skyko dari The Seven. Di tempat lain, Seven sedang menyaksikan pertandingan dari televisi. Sebelum mulai, MC memberitahu kalau batas waktu memasak hanya 90 menit. Dan hasil masakannya akan dinilai oleh 4 orang juri yang terdiri dari kritikus makanan dan para koki terkenal. Paul mulai dengan membuat hidangan seperti dessert dan mendinginkannya. Sementara Skyko membuat hidangan dari seekor bebek, dia memisahkan daging dan tulang bebek dari kulitnya. Kemudian memasukkan berbagai macam bahan ke dalam kulit bebek dan membungkusnya dengan daun teratai. Paul pun membuat beberapa karamel untuk menghias makanannya. Skyko mengeluarkan wajan yang sangat besar dan memasukkan pasir ke dalamnya. Kemudian memasak bebeknya di dalam pasir. Paul menyelesaikan makanannya yang terlihat sangat cantik, yang dia beri nama pasta daging Prancis dengan krim dingin karamel raspberry. Skyko juga menyelesaikan masalahnya dengan gaya. Dia menamakan masakannya bebek pengemis yin yang. Para juri memuji masakan mereka berdua karena sangat enak dan terlihat seperti seni. Akhirnya para juri memberikan penilaian untuk Paul dan Skyko. Paul yang dinilai pertama mendapatkan skor 37 dari 4 juri. Kemudian Skyko yang dinilai belakangan juga mendapatkan skor total 37 dari 4 juri. Karena hasil penilaiannya seri, maka sesuai peraturan ketua juri yang akan memilih pemenangnya. Awalnya ketua juri memuji keterampilan memasak Skyko yang sudah seperti Grandmaster. Tapi karena masakan yang dihidangkan tidak terlihat memiliki seni, karena tampilannya yang biasa saja, akhirnya para juri memutuskan pemenangnya adalah Paul Hahn dari restoran Stellar. Skyko pun meninggalkan panggung sambil mengingat masa kecilnya. Setelah ditinggal ayahnya, dia meminta Seven untuk mengajarinya memasak. Karena menurutnya ayahnya meninggalkannya karena dia tidak bisa memasak. Skyko yang bersedih sudah 2 hari tidak bekerja. Kemudian Seven menemuinya yang sedang bermain di game center. Seven menghiburnya dengan bilang, kalah menang dalam pertandingan itu sudah biasa. Seven menceritakan pertemuannya dengan 2 biksu kecil saat dia sedang berkelana. Dia memakan sepotong roti kukus yang diberikan oleh biksu kecil. Dia memberitahu sang biksu kalau waktu fermentasinya terlalu lama dan pengerjaan adonannya terlalu cepat, sehingga rasa roti kukusnya biasa saja. Tapi biksu kecil itu bilang kalau baginya roti kukus ini sangat enak. Dan Seven walaupun tahu cara pembuatan rotinya, tapi dia tidak tahu tentang proses pembuatannya. Karena biksu kecil sendiri yang menanam gandumnya, memfermentasikan adonannya, dan dia sendiri juga yang mengukusnya. Setelah mendengar perkataan biksu kecil, Seven tersenyum dan hampir mengajak mereka untuk ikut dengannya. Setelah bercerita, Seven meminta Skyko untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus memperdulikan ayahnya. Di Stellar, Paul sedang berdiskusi dengan bosnya. Bosnya ingin Mayo yang mewakili Stellar di kompetisi internasional yang akan dilangsungkan di Macau. Kemudian Mayo datang membawa 2 cangkir sup dan meminta Paul untuk menyebutkan mana yang rasanya asin. Mayo bilang kalau dia sudah tahu bahwa Paul sebenarnya tidak bisa mengecap rasa. Dan selama ini dia hanya mengandalkan buku resepnya untuk membuat masakan. Bos Stellar dan Mayo sekarang berpacaran dan mengkhianati Paul. Mayo selama ini hanya memanfaatkan Paul dan tidak mencintainya. Tujuan sebenarnya adalah dia ingin menjadi dewa masakan. Paul yang kecewa dan sedih karena dikhianati memilih untuk pergi dari Stellar. Paul pun galau, sedang minum sambil memandangi poster dewa masakan yang merupakan idolanya. Skyko melihatnya dengan menghampirinya. Paul menceritakan apa yang dialami. Skyko memberitahu Paul kalau Montenko adalah ayahnya yang meninggalkannya 20 tahun yang lalu. Bos Stellar sedang berada di D7, membicarakan tentang kompensasi penggusuran. Tapi warga Spring Avenue menolaknya mentah-mentah. Kemudian Skyko dan Paul datang
Paul memberitahu bos Stellar kalau dia akan mengajak Skyko ke kompetisi kuliner internasional. Karena Paul adalah pemenang kompetisi Chef Please dan sesuai peraturan, dia berhak untuk memutuskan siapa yang bertanding. Skyko pun akhirnya meminta izin kepada gurunya dan Sevan pun mengizinkannya. Singkat cerita nih bro bre, Skyko dan Paul mulai mempersiapkan diri untuk kompetisi. Mereka mencoba membuat berbagai macam masakan. Kompetisi kuliner internasional pun dimulai. Paul dan Skyko akan melawan Mayo dari Stellar dan beberapa koki lainnya dari mancanegara. MC memberitahu peserta kalau waktu masaknya hanya 100 menit dan nanti akan dinilai oleh para juri yang terdiri dari para kritikus makanan dan chef terkenal dari berbagai negara. Skyko memasak hidangan tahu dan Paul membantu untuk membuat garnish agar sajiannya terlihat menarik. Para juri mencicipi hasil masakan peserta kompetisi dan memberi penilaian. Akhirnya, Skyko dan Paul diumumkan sebagai pemenang oleh MC. Ketua juri menjelaskan kenapa memilih masakan Skyko dan Paul sebagai pemenang. Menurutnya, cara mereka mengolah pasta cabai kacang ke dalam tahu sangat hebat. Kemudian menaruh jus jahe di atas tahu dan bola bawang hijau sebagai hiasan serta untawan lada Sichuan. Membuat rasa dan aromanya enak dan menarik. Skyko dan Paul sedang berdiskusi untuk babak selanjutnya melawan dewa masakan. Karena peraturannya hanya satu orang yang boleh bertanding, maka Paul memutuskan agar Skyko saja yang bertanding. Karena mengalahkan dewa masakan sangat penting artinya bagi Skyko. Di hari pertandingan memperebutkan status dewa masakan, Sevan terlihat senang menyaksikan mereka. MC memberitahu Montenko dan Skyko bahwa tidak ada patokan khusus untuk makanan yang akan dibuat. Jadi mereka berdua bebas membuat masakan yang mereka inginkan. Di saat Montenko mulai membuat hidangannya, Skyko justru sedang melamun tentang masa kecilnya yang tumbuh bersama teman-temannya di The Seven. Kemudian dia mengingat mie terakhir yang dibuat oleh ayahnya sebelum pergi meninggalkannya. Montenko menyiramkan air ke wajah Skyko dan menyuruhnya untuk cepat memasak dan menunjukkan kemampuannya. Montenko membuat hidangan dari karamel dan menghiasnya dengan sangat cantik. Sedangkan Skyko membuat masakan mie. Bukannya memberikan kepada juri, dia malah memberikan mie-nya kepada ayahnya. Montenko pun menerima dan memakannya. Dia pun memuji masakannya. Mendapat pengakuan dari ayahnya, Skyko terlihat bahagia, diiringi tepuk tangan para penonton. Dan film pun selesai. Sedih sih ini menurut gue bro bre, sedih filmnya sedih. Menurut kalian gimana nih bro bre? Gue sampai ke bawah nih alur ceritanya nih, sedih banget sumpah. Kalau kalian bisa ngeliat gue di sini, gue lagi nangis terseduh-seduh nih. Pesan yang terkandung dalam film ini menurut gue bro bre, untuk menjadi seseorang yang sukses tidak perlu sampai berbuat egois. Cukup jadi diri kita sendiri, latih kemampuan kita, latih apa yang kita mau. Lebih baik kita melatih satu jurus ribuan kali ketimbang kita melatih ribuan jurus hanya satu kali. Semangat buat kita semua. Salam ABC Movie. Ciao. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini ya. Silahkan kalian like, share, dan subscribe serta komen agar kami dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama ABC Movie. Ciao. Yeah.